Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam acara perbincangan Tifa and Friends melalui Zoom, yang kali ini kita akan undang seorang pakar atau seorang pengamat konflik. Kita akan diskusikan tema kali ini adalah konflik di masa pandemi. Jadi kita tahu pandemi menerpa Indonesia sudah sejak bulan Februari ya, jadi sudah hampir 10 bulan dari setahun pandemi di dunia ini. Nah, yang menarik mungkin untuk kita perbincangkan adalah ternyata pandemi yang mestinya menyatukan bangsa ini, menyatukan masyarakat, bahu-membahu, gotong royong untuk saling membantu, saling menolong. Ternyata kita amati 10 bulan terakhir tidak juga terjadi itu. Yang terjadi justru begitu banyak terjadi problem-problem atau malah konflik-konflik sosial, konflik politik terutama, ya. Juga konflik koordinasi pemerintahan dan sebagainya. Ya. Nah, kita undang Bung Najib Aksa, Dr. Najib Aksa lebih tepatnya. Mungkin nanti Bung Najib memperkenalkan diri dulu sebelum memulai presentasinya. Nah, pertanyaan pertama ya, tentu tolong Anda perkenalkan diri saat ini di UGM selaku pengajar dan mengepalai studi apa. Yang pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah mengapa di Indonesia ini pandemi tidak bisa meredam situasi sosial dan konflik yang memanas? Biasanya orang yang terkena penyakit itu kan lebih rileks, lebih santai, fokus pada penyakitnya. Tapi banyak sekali persoalan, terutama yang paling dahsyat yang terakhir ini, kedatangan tamu jauh dari Arab itu yang sekonyong-konyong membuat gonjang-ganjing politik. Jadi monggo. Jadi ya. Tapi tolong perkenalkan Bung Najib, perkenalan diri dulu. Oke, terima kasih Bung Lukas dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Saya Najib Aksa, saya resminya jadi dosen ya di Departemen Sosiologi di UGM. Tapi kebetulan sekarang ini saya juga sedang diberi tugas, diberi kepercayaan sebagai Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Ini sebuah lembaga di bawah rektor di tingkat universitas yang banyak melakukan kajian-kajian mengenai isu-isu konflik, kekerasan, perdamaian di Indonesia khususnya. Ya, meskipun kita juga bicara di level regional, tapi spesifiknya kita fokus di Indonesia. Oke, kemudian masuk ke pertanyaan Bung Lukas tadi, saya kira pertanyaan yang sangat penting dan saya kira memang timely saat sekarang ini. Jadi bagaimana pandemi yang terjadi di dunia setahun ini dan atau di Indonesia sekitar 10 bulan barangkali, bukannya menyurutkan konflik, bukannya menghentikan konflik dan kekerasan, tapi sebaliknya malah justru mungkin memantik ya sejumlah konflik-konflik baru kira-kira di Indonesia atau bahkan juga di level yang lebih luas. Mungkin begini, karena pada dasarnya konflik itu kan problem relasi antar pihak yang bersifat non-harmonius ya, relasi yang tidak harmonis lah antara pihak satu dengan pihak yang lain, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Ya. Salah satu faktor itu adalah resources, banyak faktor. Ada faktor identitas bisa menjadi faktor, resources bisa konflik atas pengelolaan sumber daya menjadi faktor dan macam-macam penyebab dari konflik itu. Nah, pandemi ini kan semacam semacam disrupsi bagi rutinitas kita, ya, disrupsi terhadap kehidupan rutin kita yang terjadi dengan munculnya wabah yang luar biasa yang kemudian merubah banyak hal dalam hidup kita ini. Cara kita bekerja, cara kita beristirahat, mungkin gitu, berekreasi dan lain-lain berubah semua gara-gara pandemi. Dan salah satu aspek yang saya kira terpengaruh sangat besar oleh pandemi ini adalah aspek sumber daya atau katakanlah gampangnya soal penghasilan ya. Satu sendiri tentu saja soal keamanan ya, artinya soal kesehatan kita, soal keamanan kita dari penyakit ini tentu saja membuat semua orang menginginkan aman dari semuanya. Dan problem ini memunculkan kontestasi antar pihak tidak ingin selamat. Dan ini saya kira dilandasi oleh katakanlah konstruksi atau konsepsi yang berbeda-beda. Ada yang betul-betul meyakini
pandemi ini nyata, kira-kira begitu ya. Jadi ini memang kita harus menghindari, kita harus berhati-hati. Tapi ada juga yang menganggap bahwa pandemi ini konspirasi. Sehingga mereka menentang, artinya menentang semua upaya-upaya ketat untuk menghindari misalnya penyebaran pandemi, misalnya ada lockdown. Kita ingat pada fase awal kita ada kontestasi, ada perdebatan yang sangat keras mengenai kita harus lockdown atau tidak lockdown, misalnya gitu ya. Atau seperti apa itu sudah menjadi isu penting, misalnya gitu ya. Lalu yang kedua seperti saya katakan tadi soal sumber daya, soal kehidupan orang, karena ketika pandemi datang lalu pengaruhnya banyak sekali nih. Ketika orang-orang mengurangi mobilitas, mengurangi pekerjaan misalnya, orang lalu ada yang kehilangan pekerjaannya. Ada orang yang mungkin, apalagi orang-orang yang penghasilannya itu berdasarkan atau casual worker biasanya disebut ya. Jadi ya sesuatu yang tidak penghasilannya rutin seperti saya kebetulan misalnya PNS. Jadi rutin tiap bulan ada penghasilan. Tapi ada sebagian orang yang penghasilannya itu hari per hari. Jadi ketika ada kebijakan tertentu otomatis dia akan terimbas sangat banyak. Nah, inilah konflik-konflik ini seperti ini saya kira terjadi ya dalam berbagai level. Tadi soal kebijakan makro ya, mohon maaf ada kilat ya. Kebijakan misalnya antara nasional dan provinsi. Misalnya kita ingat Jakarta karena awalnya masuk di Jakarta ramai sekali saya ingat ya waktu itu. Belum lagi dari provinsi kemudian ke bawahnya lagi ke kabupaten, ke kota, ini ada kontestasi mengenai apa yang harus diambil mengenai ini. Belum lagi antar warga karena tadi yang saya gambarkan tadi persepsi yang berbeda-beda mengenai pandemi ini. Ya, mungkin menarik mungkin menarik untuk kita kupas yang pertama dulu. Saya juga melihat faktor sejak awal upaya pemerintah sebagai faktor utama tentu untuk meredam persoalan pengambil kebijakan adalah justru salah satu pemicu konflik. Misalnya begini, antara polisi pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jaya sering tidak sinkron. Nah, kemudian ini merembet ke pendukungnya, saling ejek, saling umpat, saling gontok-gontokan. Jadi, mungkin bisa dianalisis apakah ketidakmampuan kita tidak melihat pemerintah sebagai ini pusat, ini daerah, tapi pemerintah mestinya satu lah, ini negara kesatuan ya. Ini betul, kenapa? Betul. Bagaimana ini? Kenapa? Yang pertama saya kira bahwa kita memang kekuasaan tidak hadir di ruang vakum tentunya ya. Kita punya konteks pengalaman panjang bahwa sebelumnya misalnya terjadi kontestasi politik yang amat panas di Indonesia, misalnya ketika Pilpres ya 2019, artinya itu hanya beberapa bulan sebelum pandemi. Kira-kira gitu. Kita tahu ada pertarungan yang sangat panas antara pihak 01, 02 dan lain, dan yang itu tampaknya belum sepenuhnya usai untuk semua pihak ya. Lalu juga kita masih ingat ada kontestasi pemilihan gubernur Jakarta yang waktu itu juga luar biasa hebohnya ya antara Pak Ahok dan Pak Anies ya, misalnya sampai sekarang. Dan itu yang kemudian saya kira mewarnai ketika isu pandemi tertiba. Jadi orang ketika melihat semua langkah-langkah yang diambil oleh Anies itu sebagian lawannya Anies akan melihat ini sebagai upaya Anies untuk meningkatkan legitimasinya, mungkin justru untuk mendelegitimasi Jokowi. Kira-kira begitu. Paling nggak itu yang saya tangkap kuat. Dan sebaliknya juga para pendukung Jokowi juga para pendukung Anies juga begitu, melihat semua langkah-langkah Jokowi itu sebagai refleksi dari kepentingan politik untuk menjaga Anies karena dia sebagai seorang kontender yang saya kira berpotensi untuk misalnya terlibat dalam kontestasi politik berikutnya. Jadi memang ada atmosfer politik yang hadir di kita ketika pandemi datang ke Indonesia, itu satu. Lalu yang kedua tentu saja ada problem otoritas. Jadi memang saya kira Indonesia terutama memang setelah menjalankan kebijakan desentralisasi, itu mau tidak mau memang nasional, arti kepemimpinan sentral itu pusat harus mengelola relasi yang lebih rumit ya, lebih delik dengan elemen-elemen kekuasaan di bawahnya. Kalau dulu di zaman Soeharto, di era sentralisme semuanya Jakarta yang ambil keputusan, bawah mengikutin. Kira-kira kan begitu. Sekarang tidak. Sekarang pusat dengan provinsi harus bernegosiasi. Kira-kira harus berdiskusi, bernegosiasi. Dan karena kadang-kadang faksi politiknya berbeda, ini otomatis negosiasi menjadi lebih rumit. Begitu juga nanti dari provinsi kepada kota dan kabupaten juga begitu.
tidak sepenuhnya gubernur bilang A, semuanya bilang A. Misalnya begitu. Enggak. Memang Jakarta agak berbeda karena dia daerah khusus sehingga dia nggak harus memilih wali kota misalnya ya. Tapi kira-kira seperti itu Pak Lukas. Jadi memang situasinya adalah ada apa ya situasi pengelolaan kekuasaan yang lebih complicated di era demokratis, di era demokrasi dan desentralisasi ini. Yang saya kira berbeda jika itu terjadi dengan sistem yang sentralistik, apalagi otoriter, otomatis satu komando, satu tujuan, kira-kira gitu deh. Jadi memang itu ya kenyataan yang kita hadapi, saya kira. Mas Najib melihat ya, dengan siap. kasus vaksin sudah tiba, sudah tiba dengan segala persoalannya sendiri. Itu calon menjadi calon menjadi lahan konflik lagi nggak menurut Anda? Tentu saja begitu. Tentu saja ini di satu sisi ini potensi solusi ya, atau potensi resolusi. Kalau betul ini vaksin nanti betul-betul dengan kira-kira validitas dan kredibilitas yang tinggi, sehingga diterima oleh semua pihak, dan kira-kira betul-betul nanti efektivitasnya tinggi, otomatis nanti akan meredakan pandemi, dan kita semua mungkin akan keluar dari situasi pandemi yang tentu saja menambahi faktor-faktor baru dalam konflik antar pihak dalam masyarakat. Namun kenyataannya saat ini paling enggak kita dengar, kita tahu, kita mengikuti perkembangan bahwa berbagai pihak tidak satu suara tentang vaksin ini. Ya, ada yang menganggap bahwa ini vaksin sudah siap untuk dikatakanlah divaksinasi, ya, diterapkan kepada warga, misalnya gitu, dan itu akan menjadi solusi bagi krisis kesehatan yang kemudian kira akan menjadi bagian dari pemulihan krisis ekonomi, kira-kira begitu. Namun sebagian yang lain bersifat skeptis, saya kira, bahwa ini belum selesai. Jadi proses uji vaksin paling enggak yang kita punya kan yang dari Sinovac, yang dari Cina ya. Itu yang memang menurut informasi terakhir saya kira dari tim di Unpad belum selesai ini, uji tahap ketiganya ini belum selesai, baru awal tahun kira-kira itu akan selesai dan baru akan definitif bahwa apakah vaksin ini bisa dipakai atau tidak dan sebagainya. Jadi saya kira begitu Mbak Debra. Jadi di satu sisi ini sesungguhnya potensi untuk problem solving ya, menyelesaikan problem pandemi ini dan sekaligus ikutan-ikutannya tadi, problem-problem ikutannya. Tapi tampaknya yang terjadi sekarang ini masih menjadi problem baru yang belum selesai, yang saya kira memerlukan satu tentu saja proses komunikasi politik yang baik, dan tentu saja saya kira kita perlu memiliki katakanlah basis-basis kebijakan yang berbasis sains. Nah, saya kira ini cocok ini pada Pak Lukas ini. Jadi apapun nanti saya kira sainsnya saya kira harus berbasis pada pengetahuan, bukan oleh kepentingan politik, kan begitu. Jadi karena sekarang ada pihak-pihak yang punya kepentingan politik, vaksin segera dipakai dengan semua resikonya, kira-kira gitu. Meskipun mungkin katakanlah kajian ilmiahnya belum definitif, belum final, tapi ada yang kira-kira mempertanyakan itu. Jadi saya kira itu situasinya Mbak Debra yang saya tangkap. Ya, silakan Mas Lukas. Bung Najib. Yep. Tadi awal kita bincangkan soal konflik yang terjadi pada level elit ya antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI dan pendukungnya. Nah, kalau Anda melihat bagaimana, apakah itu juga terjadi di wilayah-wilayah di provinsi lain atau mungkin di level kabupaten atau tidak? Atau itu fenomena konflik elit politik di Jakarta aja? Apakah Anda mengamati ada konflik di wilayah lain yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pandemi? Sama, Bung. Saya kira itu terjadi. Itu ditemukan saya kira di tempat-tempat lain. Saya kira kasus besar yang juga tertangkap radar kita semua, saya kira kasus Surabaya ya, kasus Jawa Timur, saya kira itu tertangkap dengan baik oleh semua pihak. Ya, saya kira ada jejak rivalitas, ada jejak kontestasi antara Bu Risma dan Bu Hovifah misalnya gitu ya. Dalam mengambil kebijakan mengenai Jawa Timur itu kentara saya kira muncul sampai ramai saya kira di media sosial maupun di media massa ya. Jadi saya kira itu terjadi dalam berbagai level di Jawa Timur maupun di tempat-tempat lain ya. Jadi kadang-kadang apapun misalnya ketika seorang pengambil kebijakan mengambil keputusan, saya kira respon dari berbagai pihak bermacam-macam. Saya kira memang betul seperti kita beri pengantar tadi bahwa ternyata katakanlah musuh bersama ini tidak mampu menyatukan kita. Ini memang mungkin menarik.
Biasanya ada musuh bersama lalu semua pihak bersatu untuk Iya. menghadapi musuh. Cuman karena persepsi terhadap musuh yang bermacam-macam ini, termasuk yang menganggap musuh ini sebagai konspirasi, jadi otomatis, wah hati-hati kita. Ini ada yang ingin merusak kita ini, ada yang ingin menghancurkan Indonesia dengan konspirasi misalnya ya. Sehingga responnya kemudian jadi beragam. Jadi memang itu terjadi. Termasuk saya kira di masyarakat sendiri. Termasuk di masyarakat sendiri kira kita mendapatilah seperti itu ya. Jadi orang yang dengan dalil-dalil agama lah, ada yang dalil-dalil sosial kultural yang tidak mempercayai ini, misalnya yang penting jangan takut kepada virus, kita harus satu-satunya kita boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita dengar ya, misalnya ya, argumen-argumen seperti itu. Jadi itu terjadi, artinya ketika upaya menegakkan, misalnya menutup warung-warung di beberapa tempat, itu kan ada resistensi dari masyarakat. Karena ini mungkin karena mereka tidak merasa itu real ya, mungkin sebagian waktu itu paling tidak ya, mungkin belum nyata ada orang yang kena betul, atau yang kena hanya sedikit, jadi jangan sampailah mengganggu penghidupan lebih banyak orang. Jadi ini saya kira ekonomi dan hidup adalah hajat hidup semua orang juga, seperti kesehatan. Cuman memang kesehatan mungkin paling tidak dalam konteks virus, itu lebih abstrak, ya. Itu tidak tampak, itu tidak kasat mata, sehingga perlu persuasi yang lebih kuat dari berbagai pihak, apakah itu persuasi saintifik atau persuasi keagamaan, persuasi yang lain, kira-kira itu. Otoritas ya, kita kadang-kadang bagaimana dengan konflik horizontal yang tidak sepenuhnya karena isu elit? Ya, tadi Anda sekilas sebut soal keyakinan ya, agama. Betul. Tapi betul, apakah konflik horizontal itu terjadi satu selain mungkin faktor keyakinan agama, mungkin kalau ada faktor lain lagi apa? Yang sangat nyata, yang kasat nyata adalah problem persepsi terhadap pandemi itu sendiri, Bung Lukas. Saya kira kita semua mendengar ada tenaga nakes ya, tenaga kesehatan yang ditolak untuk dimakamkan di suatu wilayah, di kampungnya sendiri bahkan. Kira-kira kan begitu. Itu terjadi. Artinya orang yang justru bekerja sangat keras, menempuh risiko dan bahaya untuk merawat orang-orang sakit, misalnya gitu, ketika dia sakit dan kemudian meninggal, dia ditolak untuk dimakamkan di kampungnya sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa, dan itu menimbulkan konflik horizontal di masyarakat antara memang yang menolak, kira-kira gitu. Saya kira dengan berbagai argumen-argumen tadi, argumen yang sesat tadi, kira-kira begitu, karena menganggap apapun yang sudah meninggal meskipun sudah diproses melalui protap, katakanlah itu ya, COVID, tetap itu berbahaya, misalnya itu. Dan itu kemudian terjadi, sehingga kita tahu kan di beberapa tempat kemudian terpaksa dibuat pemakaman khusus untuk COVID, misalnya. Itu kan bagian dari resolusi konflik terhadap COVID, terhadap karena adanya persepsi sebagian orang yang melihat bahwa orang yang meninggal karena COVID tetap menjadi sumber penularan atas COVID. Sehingga dia tidak boleh dimakamkan di kampungnya atau di pemakaman yang dia berdekatan, harus di pemakaman yang jauh dari pemukiman, misalnya begitu. Sehingga menghilangkan potensi kemungkinan penularan meskipun sudah meninggal. Saya kira itu contoh nyata yang saya kira terjadi di banyak tempat ya. Juga kasus lain saya kira mengenai jenazah-jenazah yang katakanlah teridentifikasi COVID atau berpotensi COVID, kemudian diproses dengan prosedur COVID, tapi kemudian keluarganya tidak menerima. Lalu dia mengambil di rumah sakit, membawanya pulang, memakamkan sendiri. Saya kira kita temui di banyak tempat ya, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Jawa, kita juga temui saya kira di Sulawesi, di tempat-tempat lain. Jadi saya kira begitu. Jadi nyatanya memang COVID ini menghadirkan problem-problem sosial baru, karena memang ini juga fenomena baru yang saya kira membuat berbagai pihak saya kira tidak siap ya, atau tidak memiliki persepsi yang sama, pemahaman yang sama terhadap apa yang terjadi, termasuk bagaimana harus meresponnya. Cara merespon yang berbeda-beda ini kemudian juga menimbulkan konflik, baik itu di level masyarakat, di level akar rumput, maupun di level pemerintah dan bahkan di level elit. Saya kira sampai sekarang juga kita tahu ya, WHO sendiri masih terus merevisi katakanlah panduan-panduannya. Karena ini fenomena baru memang kan begitu ya. Jadi mungkin yang dulunya tidak perlu pakai masker pernah ada itu ya. Akhirnya kecuali yang sakit akhirnya direvisi semuanya pakai masker, misalnya begitu.
Lalu soal airborne, saya kira sampai sekarang juga masih menjadi polemik ya antar peneliti, antar scholar. Saya kira itu yang terjadi, Bung Lukas. Mas Najib, Yuk. barusan ini kan 3 hari yang lalu kita Ya. menyelenggarakan, kita semua mengalami pilkada serentak. Yap. Yang sebelumnya itu ada polemik besar sekali. Mestinya Betul. dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Betul. Ketika sekarang Ya. sudah 3-4 hari beberapa hari telah berlalu, menurut Anda konflik yang mestinya lebih besar tidak terjadi atau memang begini yang sudah dibayangkan? Ternyata biasa-biasa aja, suam-suam, tidak banyak konflik terjadi. Kalau yang terlihat di permukaan, saya kira tidak terlalu banyak persoalan ya, atau konflik atau klaster-klaster baru. Tapi tentu saja ini sesuatu yang berdasarkan oleh instrumen yang juga terbatas, Mbak Debra. Karena kita semua tahu bahwa tes kita ini terbatas, kan begitu. Jadi kita nggak bisa betul-betul tahu bahwa sesungguhnya seberapa besar sih efek dari pilkada ini, karena memang kemampuan tes kita kecil, terbatas, atau bahkan kadang-kadang kemauan kita untuk mengetes kadang-kadang sengaja diturunkan agar untuk menghindari stigma, karena kita tahu juga stigma ini seringkali menjadi masalah ya, baik itu stigma di level masyarakat maupun di tingkat pemerintah. Kadang-kadang pemerintah itu pemerintah lokal atau siapa saja kadang-kadang untuk biar dianggap kasusnya sedikit, tesnya sedikit. Cara terbaik untuk menurunkan angka COVID adalah menurunkan angka tes. Wah, ini kan cilaka. Jadi saya kira kalau sejauh yang terlihat di permukaan, ya saat ini saya kira banyak kecemasan yang dulu disampaikan oleh berbagai pihak mungkin tidak terlalu terbukti ya. Artinya kemungkinan munculnya kluster baru yang besar ya di era pilkada ini. Meskipun tapi ada angka besar, penyelenggara kan banyak yang kena, kan ada ratusan berita baru. Betul, itu pun ratusan, dan itu pun saya kira masih sangat kecil ya, dalam artian, betul, jadi saya kira masih belum, artinya kita nggak tahu persis kenyataan itu sesungguhnya. Harus ditunggu kali, kan perlu ya. Masa inkubasinya kan dua minggu. Waktu. Benar, ya, perlu waktu. Jadi mungkin 10 hari kemudian baru ketahuan apakah pilkada itu berpengaruh pada peningkatan infeksi virus. Betul, Bung. Itu faktor lain saya kira itu ya, inkubasi. Betul, saya kira kita perlu waktu untuk memastikan. Selain tentu saja, yang penting adalah tesnya itu sendiri. Kalau tesnya tetap rendah ya, apapun nggak akan tertangkap itu. Fenomena besar itu, kira-kira ya. Sejauh ini ini pertanyaan terakhir dari saya. Sejauh ini yang Anda amati di wilayah-wilayah Indonesia lain selain tadi yang Anda sebutkan, selain di DKI dan Surabaya di kota besar aja, tidak ada, apakah sama sekali tidak ada problem menyangkut konflik horizontal atau konflik elit selain DKI dan Jawa Timur? Sejauh yang Anda ketahui, pantau? Ya. Konflik tadi sesungguhnya konflik horizontal dalam konteks warga tadi terjadi, sudah saya gambarkan, misalnya soal menyangkut pemakaman itu kan terjadi di banyak provinsi ya, banyak tempat saya kira di. Tapi itu sporadis ya, itu lebih sporadis. Artinya bukan konflik yang masif gitu ya. Benar. Jadi di satu sisi sesungguhnya kita relatif lebih baik dalam artian konflik yang terjadi di kita relatif lebih kecil. Artinya kita beberapa tempat saya kira termasuk Italia kita tahu ada social unrest ya. Sampai orang menjarah toko-toko, itu tampaknya tidak terjadi di tempat kita sejauh ini. Bahkan justru ada di Brasil saya kira terjadi yang serupa seperti itu. Di kita memang tampaknya tidak sebesar itu, Bung Lukas. Mungkin justru sebaliknya yang saya tangkap ya. Yang saya tangkap justru, saya misalnya di tempat saya orang Pekalongan, asli Pekalongan. Ketika saya pulang kampung itu bulan kira-kira bulan apa ya? Kita Maret, April, Mei, mungkin sekitar Juni lah ya, Juni, Juli. Itu nyaris nggak terasa situasi COVID itu. Jadi di sana orang seperti biasa-biasa saja. Gila juga tak pikir ini. Artinya kebijakan pemerintah membuat beberapa aturan-aturan, tapi prakteknya di alun-alun, misalnya kebetulan rumah saya di dekat alun-alun, itu ramai sekali orang jualan macam ini, hampir tidak terasa. Artinya sesuatu yang terasa di Jogja. Saya hidup di Jogja sehari-hari. Di Jogja juga sebenarnya yang sangat terasa itu di kampus-kampus. Karena kampus memang meliburkan semua kuliahnya ya, menjadi online ya. Jadi kampus-kampus memang sepi. Tapi di jalan-jalan sesungguhnya relatif ramai. Termasuk di pasar meskipun tidak seramai yang saya Pekalongan setahu saya.
di sana tidak terasa. Jadi memang saya kira agak berbeda respon publik kita terhadap pandemi ini, Bung Lukas. Kalau di luar negeri barangkali karena kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap katakanlah pandemi ini, lalu problem-problem lain yang mungkin trust antar pihak atau dengan negara, sehingga sampai terjadi seperti itu tadi ya, penjarahan terhadap toko-toko misalnya terjadi di beberapa tempat, konflik antar. Lalu saya ingat di Brasil atau di tempat mana sampai terjadi penjara yang saya kira rusuh kira-kira gitu. Lalu orang pada keluar kira-kira itu terjadi. Di Indonesia saya belum mendengar itu yang sejauh saya tahu ya. Seperti penjarahan, lalu seperti itu kerusuhan di penjara, padahal kita tahu penjara kita itu overloaded. Kapasitasnya 2-3 kali lipat dari kapasitas realnya. Jadi sesungguhnya memang berbahaya sekali penjara kita itu. Jadi kapasitasnya 100, dia menampung 300 atau lebih. Itu kenyataan. Jadi ini memang problem-problem yang terjadi di kita, tapi tampaknya tidak sebesar ya kalau saya menangkap atau saya mengamati dalam perspektif komparatif dengan negara-negara lain, tidak sebesar itu, kira-kira gitu. Tapi tidak sampai ke katakanlah kekerasan kolektif ya, kolektif violent ya, kekerasan kolektif, kerusuhan sosial tidak sampai terjadi yang saya tangkap, kira-kira itu. Mbak Debra, ada pertanyaan terakhir? Saya kira sudah cukup. Ya. Baik, menarik sekali dan kita harus sedikit bersyukur ya di luar konflik elit politik di Jakarta dan Jawa Timur, berarti relatif Indonesia tidak terpacu konflik ya. Nanti kita akan coba diskusi di tema yang mirip tapi lebih spesifik di lain waktu yang mendatang. Jadi Bung Najib, terima kasih atas wawasan dan inputnya, informasinya terhadap tema konflik dan pandemi ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Najib. Terima kasih Mbak Debra, Mas Lukas. Oke,